setengah. Jadi saya bilang nggak usah saya kasih PK kota. Jadi saya disamakan ini. Yang saya masih singgah. Yang pelihara saya di kampung itu bukan jemaat. Kalau dibilang ya, kami misalnya itu gereja besar, gereja Gernita di daerah laut, gereja Nasi di laut, dan 3 gereja di kampung itu. Kami GPD Gernita ini. Mereka yang pelihara saya, jemaat besar itu. Jadi saya tahu soal kehidupan pelayanan, nggak ada fasilitas, jemaat cuma berapa orang, nggak dapat gaji, nggak dapat bekal, jalan berkilo-kilo, enten Blitar, nggak ada bekal, nggak ada. Jadi kesanggupan ketika dihina, difitnah, dicaci maki, bisa mengerti, dia sanggup menerima keadaan, tapi juga kesanggupan ketika kita mulai diberkati Tuhan, ketika kita mulai dimuliakan yang akan Tuhan percayakan Tuhan, kita juga tetap sanggup menjaga hati kita, masih mau karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa peduli empati dengan orang-orang yang dulu kita juga pernah dalam posisi itu. Amin. Ini sesi kedua sampai berapa? Makan siang? Ya? Makan siang ya? Bisa makan siang? 12 malam kan 30? Oh. Boleh kita panggil berdiri sebentar, saudara. Nanti yang kedua, anggota dan keluarga tidak nonton. Sama-sama kita bangun berdiri di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu, selama ini kita meminta jemaat untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan mau berusaha dengan hati kita perlahan-lahan terlebih dahulu. Percaya Bapak Ibu dan rekan-rekan, untuk bagi Tuhan untuk menjadikan dalam Dia yang berkuasa berdaulat. Dia yang bisa melakukan apapun. Tapi Dia mau, kita mau dibentuk oleh Dia seperti yang Dia mau. Izinkan Dia berurusan dengan hatimu. Kalau saat ini kau masih merasa terusik ketika ada orang yang ada. Mari Bapak Ibu rekan-rekan sekerja Allah. Saudara, setelah kita pulang dari tempat ini, kita mulai ketika melewati setiap proses nanti. Kita minta Tuhan menguatkan kita, terus menguatkan kita. Kita minta Tuhan untuk benar-benar hati kita menjadi seperti Dia mau. Sehingga ketika sesuatu yang mengusik hati kita, kita bisa tetap tersenyum dan mengatakan terima kasih Tuhan. Dan memberkati si A, si B yang sudah mengusik hatimu. Bahkan bersyukur, berterima kasih kepada orang itu, memberkati orang itu. Terima kasih mereka sudah memakai rekatku ini untuk membantu hatimu seperti yang mau. Mari masing-masing sejenak di hadapan Tuhan berdoa. Kalau saudara merasa bahwa hatimu sudah beres, puji Tuhan, bersyukurlah sama Tuhan. Tapi kalau saudara mungkin masih merasa hati masih terusik, masih belum bisa menerima ketika direndahkan, dihina, difitnah, disalah mengerti tadi. Mari kita sama-sama minta sama Tuhan, bentuk hatiku seperti yang Kau mau. Jadikan bentuk-bentukmu. Bagi kewajiban untuk menjadikan saudara dan saya agar mudah, simpel, sederhana. Tapi dia menunggu sampai kapan hati kita mau dibentuk oleh Dia seperti Dia mau. Sehingga saudara semakin dimuliakan Tuhan, semakin dipercayakan posisi oleh Tuhan. Kita akan lupa tetap begitu care, begitu empati dengan orang-orang yang dibawa. Dan kita tahu dari mana kita terbawa. Kita dimampukan juga untuk ketika dimuliakan Tuhan, diberkati, diperlihatkan oleh Tuhan. Kita mau berusaha dari sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati aku sebagai setiap kami. Ibu segala pujian, segala hormat, kemuliaan, dan segala dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, berdoa puji syukur. Haleluya. Amin. Dan itu bersyukur. Ibu-ibu di hobi ini cukup beruntung karena dapat suami peronok. Kalau kemudian suami lebih mudah, bukan peronok sama pasien buruk, enggak. Peronok ini kan mudah dipasang. Banyak ada selisih 10 tahun, ada yang 15 tahun. Saya sama istri selisih 2 tahun lebih, mau 3 tahun. Istri lebih tua. Jadi saya bilang begini, kita suami-suami lebih mudah ya, kalau apalagi lebih tua tentu saja akan jauh lebih mudah untuk membapai keluarganya. Saya cari saja yang lebih mudah saja dari istri. Kita harus banyak mengalah. Kita harus banyak mengalah suami-suami. Firman Tuhan itu Bapak Ibu, kalian banyak
keluarga kebetulan sudah masuk di keluarga ini. Sama bersama dengan membantu di keluarga. Bisa? Ya. Kenapa firman Tuhan itu ngomong begini? Ini istri-istri juga kita perhatikan. Hai istri-istri, hiduplah sama suami. Tapi sekali jangan pakai cara tadi. Oke begini. Ternyata secara psikologi laki-laki itu gengsinya, egonya lebih tinggi dari perempuan. Jadi simpulan sudah kebenaran dengan ilmu pengetahuan Tuhan berarti nggak pernah salah. Memang Tuhan menjadikan kita kok manusia, jadi dia tahu. Sehingga istri itu suruh tunduk sama suami. Karena istri tiba-tiba lawan suami di depan umum, kudus. Kayak apa itu suami? Nggak ada harganya. Selagi gengsi egonya suami itu berlaku, istri juga punya gengsi tentu saja. Tapi suami lebih dominan. Sehingga dia termasuk bilang, kan istri-istri tunduklah sama suami. Kenapa bilang lagi suami-suami kasihilah istrimu? Saya selalu bilang begini, karena kan di rumah itu istrinya masuk kalau bisa tampil semua. Luar biasa. Kalau depan umum suami diam. Saya bilang begini, istri jago seperti apapun, itu tetap ketika suami kasar, itu mudah tersakiti. Padahal kita ini nggak sengaja, nggak tujuan untuk nyakitin, hanya sekedar ada nada agak tinggi. Bagi perempuan itu sudah merasa dia tersakiti. Tapi saya mau bilang, tapi juga mudah tersentuh. Saya kan pada mulai sampai ini, laki-laki jatuh di mata, ya, ada bupati, bukan hatinya tinggi, ya, dilihat dosa, enggak dilihat apa? Model ini, laki-laki takut jatuh di mata, tapi perempuan apa? Jatuh di kata-kata. Sehingga istri-istri jangan pernah curhat di media, di medsos. Ketika curhat, mandul, lihat, nah ini masalahnya. Mulai kasih perhatian. Gimana kabar? Baik-baik kan? Yang di rumah ini lagi cuek. Kalau itu kan terjadi perselingkuhan karena mulai dari situ. Mulai diperhatiin oleh si mandulnya, maksudnya mantan dulunya. Ya, diperhatikan sedangkan di rumah sudah mulai diperhatikan. Mulai terhadap diam-diam sembunyi-sembunyi, responi dari sekarang. Kenapa? Karena perempuan mudah tersentuh. Jadi dia mudah tersakiti tapi mudah tersentuh. Kita ngomong maaf aja atau kemudian I love you atau apa saja puji-pujian bagi dia, wah dia berbunga-bunga langsung. Ya kan? Walaupun pura-pura di depan kita, tapi hatinya pasti. Ya. Sehingga firman Tuhan bilang, hai suami-suami jangan suami-suami kasih istrimu. Karena dia pribadi yang mudah tersakiti, tapi juga mudah tersentuh. Ya, apa Tuhan dengan keluarga. Ada satu saudara, ini ada di sini. Nah, suruh masuk sini kepada anak, maaf. Ada beberapa faktor kenapa banyak anak-anak pendeta tidak mau jadi pendeta. Tidak mau kalau ada di rapat tugas karismatika, bisa anaknya bisa melanjutkan. Kenapa ada anak-anak tidak mau menjadi pendeta? Ada beberapa faktor memang. Pertama,